Salam, selamat sore. Selamat bertemu kembali. Pada saat ini kita mempunyai satu kesempatan kembali untuk mempelajari firman Tuhan, yang pada saat ini pelajaran sekolah sahabat yang kelima, yang berjudul kabar baik tentang penghakiman. Itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, syukur terima kasih Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk mempelajari firman-Mu kembali. Dan pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan yang berjudul kabar baik tentang penghakiman. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus saja yang boleh menolong kami mengerti pelajaran ini, dan kami boleh melakukan setiap saat langkah kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu. Mengampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, pelajaran kita pada hari ini saya ulang kembali, yaitu kabar baik tentang penghakiman. Kita akan mempelajari tentang penghakiman dalam kaitannya dengan pertentangan besar yang berkecamuk di alam semesta. Dan kita akan melihat apa yang terjadi ketika umat Allah yang setia menghadapi penghakiman yang akan datang yang tak dapat terhindarkan. Beberapa poin di sini saya sampaikan. Yang pertama, pentingnya penghakiman. Lucifer, malaikat pemberontak, menantang keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan Allah. Dia mengklaim Tuhan curang dan tidak adil dalam mengelola alam semesta. Penghakiman terakhir adalah pusat dari konflik ini atas karakter Allah. Poin yang kedua, 4 hal yang berhubungan dengan penghakiman. Yang pertama, Injil dan penghakiman, keduanya adalah pekabaran malaikat yang pertama. Keduanya saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan. Yang kedua, penghakiman mengungkapkan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, dalam pertentangan besar antara iblis dan Tuhan, Tuhan menjawab tuduhan iblis di kayu salib. Dan yang keempat, catatan-catatan surga yang tak terbatas, akurat dan detail akan dibukakan. Inilah pentingnya masa penghakiman. Poin yang ketiga, belas kasihan dan penghakiman Tuhan. Kematian Kristus menetapkan sifat kekal Tuhan, dan hukum adalah dasar penghakiman. Penghakiman terakhir Allah menghapus semua kepura-puraan, semua kemunafikan, dan semua kepalsuan, dan menembus ke dalam diri kita yang paling dalam. Iblis menuduh umat Allah dosanya sudah tidak dapat diampuni, tetapi Tuhan sanggup mendiamkan penuduh itu dengan dalil yang didasarkan bukan atas kebaikan kita, melainkan atas kebaikannya sendiri. Poin selanjutnya, nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan surga. Kebenaran menang, keadilan memerintah, suatu pemandangan yang menakjubkan. Yesus mendekati Bapanya di hadapan seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta dari makhluk yang tak berdosa berdiri dalam kekaguman kepada pemandangan penghakiman itu. Konflik panjang yang telah berlangsung selama ribuan tahun segera berakhir. Pertempuran untuk alam semesta sepenuhnya diputuskan. Poin yang lain, Yohanes disuruh melihat ke pintu terbuka
kita pun bisa melihat melalui pintu yang terbuka yang merupakan adegan di ruang surga. Juga ada 24 tua-tua yang mewakili umat Allah. Juga beberapa orang yang ditebus dari bumi. Puji-pujian dikumandangkan dan puncak semakin tinggi untuk memuji Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semua ada dan diciptakan. Poin terakhir, Yesus layak. Yohanes menangis karena dalam penghakiman itu tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab penghakiman itu. Tetapi malaikat berbicara kepadanya, jangan menangis. Yesus menjadi pembela kita, sebab Dia layak memberikan atau membuka gulungan kitab dalam penghakiman itu, dan kita tidak perlu takut. Yesus, gembala kita, telah mengalahkan kuasa kejahatan. Tujuan penghakiman bukan untuk menunjukkan seberapa buruk kita, melainkan untuk mengungkapkan betapa kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita. Yesus sendiri adalah pembela kita. Inilah beberapa poin pelajaran yang kelima ini. Bagaimana pentingnya penghakiman? Biarlah kita yang telah mempelajari dengan baik, kita boleh mengerti dengan saksama, walaupun pada saat ini kita hanya mengambil sedikit daripada pelajaran ini. Dan kita masuk dalam pendalaman, di mana dikatakan bahwa apakah Allah membuangku dan para malaikat hadirannya, tetapi memberikan pahala bagi mereka yang melakukan dosa yang sama? Engkau tak mungkin melakukan ini ya Tuhan. Di dalam keadilan, tahta-Mu tidak akan berdiri di dalam kebenaran dan keadilan. Keadilan menuntut hukuman dijatuhkan ke atas mereka itu. Tetapi walaupun pengikut Kristus itu berdosa, mereka tidak menyerah kepada kuasa kejahatan. Mereka telah membuangkan dosa-dosanya, dan mereka telah mencari Tuhan di dalam kerendahan hati dan hati yang hancur. Dan lagi pula, juru damai ilahi itu memohonkan bagi mereka, Dia yang paling dihinakan oleh sikap tidak syukur, yang mengetahui akan dosa mereka dan juga akan pertobatan mereka, menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, aku menyerahkan hidupku bagi jiwa-jiwa ini. Mereka itu telah diukirkan pada telapak tanganku. Ellen White di dalam Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 473 dan 474. Nah, inilah satu pelajaran tentang penghakiman yang patut kita renungkan, karena di dalam penghakiman itu kita akan mendapatkan satu kebenaran yang pasti bahwa umat-umat Tuhan akan mendapatkan kemenangan bila mana mereka tetap setia kepada Yesus yang sudah menang dan menjadi pembela kita. Kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, di mana kita tidak patut bila mana kita tidak mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Inilah satu pelajaran yang indah yang patut kita renungkan, sehingga biarlah kita menjadi satu umat yang tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.